semuanya, selamat datang ya ke podcast kami yaitu obrolan putih abu-abu. Nah, tema yang akan kami bahas kali ini tentunya berbeda dengan tema kemarin. Jadi, tema kita kali ini yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi sebelum kita mulai, kita akan perkenalan dulu nih. Kenalin, aku Angel dari kelas 10 IPS 3. Salam kenal ya. Hai semuanya, aku Nadine dari kelas 10 IPS 2. Halo, aku Brian dari kelas 10 IPS 3. Oke, segitu dulu perkenalan kita. Sekarang mari kita langsung mulai aja ya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih Indonesia sebagai poros maritim itu apa? Nah, di sini aku akan jelasin ke kalian tentang Indonesia sebagai poros maritim. Indonesia is an archipelagic country, has a vast ocean with the second longest coastline in the world. Indonesia's geographical position is in the equator, located between two continents, Asia and Australia. Located between two oceans, the Pacific and the Indian. It is easy to predict that since ancient times. The location of the archipelago has become a locus of crossing sea traffic lanes, connecting the eastern and western continents. Selain itu, untuk mendefinisikan Indonesia sebagai poros maritim itu apa? Jadi, untuk mendefinisikan makna tersebut dapat diungkapkan melalui puisi seperti maritim adalah negeriku, negeriku, negeri kalayak kayangan, negeri dengan pulau yang membentang, negeri nan indah oleh terumbu karang, negeri beragam gemerlap kekayaan laut. Suku, ras, budaya sangat terjaga di negeri ini. Ya memang ini negeriku. Negeri dengan banyak ciptaan Tuhan yang sangat indah. Tak ada lagi selain negeriku Indonesia. Ini negeriku, aku tak akan membiarkan siapapun merusaknya. Merusak keindahan alam karya Sang Pencipta. Merusak keberagaman di negeriku ini. Karena negara maritim adalah negaraku Indonesia. Wah, keren banget. Oh iya, kalau dalam sejarah tentu kita dapat mengetahui awal manusia Indonesia dalam aspek kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi serta pengaruh dalam kehidupan masa kini loh. Wah, gimana tuh? Coba jelasin dong. Kehidupan awal sejarah manusia atau zaman praksara mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan masa kini, seperti aspek kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. 1. Aspek kepercayaan. Pada kehidupan manusia purba, pada masa awal sudah mengenal adanya kekuatan besar di alam semesta. Hal tersebut kemudian mendorong munculnya kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang kedua, aspek sosial. Manusia zaman modern memilih untuk hidup secara berkelompok. Hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya tujuan hidup serta terjadinya stabilitas keamanan dalam masyarakat. Yang ketiga, aspek budaya. Zaman modern memunculkan hasil kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti gambaran, lukisan, tarian, nyanyian, cerita, dan lainnya. Pada masa manusia purba sudah menghasilkan lukisan dalam gua. Hal tersebut merupakan bukti perkembangan awal peradaban manusia yang semakin kompleks pada masa kini. Yang keempat, aspek ekonomi. Ekonomi, yaitu dikenalnya barter sebagai kegiatan perdagangan dan saat ini masyarakat masih melakukan kegiatan perdagangan. Yang terakhir, yang kelima, aspek teknologi. Manusia sejak awal peradabannya sudah menggunakan alat dari batu dan tulang. Hal tersebut merupakan cikal bakal perkembangannya teknologi masyarakat masa kini yang sudah menghasilkan alat menggunakan teknologi canggih. Wah, keren-keren. Oh iya, kalian tahu nggak guys? Laut berperan dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia loh. Wah, emang peran laut dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu apa? Masyarakat di zaman Hindu-Buddha berdagang dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Laut berfungsi sebagai jalur lalu lintas perlayaran dan perdagangan antar wilayah di Indonesia pada zaman tersebut dan negara-negara lain di dunia seperti India, Cina atau Tiongkok, dan lain-lain. Oh, jadi begitu ya? Ngomong-ngomong soal laut, kalian tahu nggak sih karakteristik dan dinamika perairan laut itu apa? Jadi, bumi terdiri atas 30% daratan,
dan 70% perairan. Perairan terbagi menjadi perairan darat dan perairan laut. Laut memiliki bagian penting dalam siklus hidrologi. Dalam siklus hidrologi, air laut menguap menjadi awan, dan air hujan yang kemudian mengalir kembali ke laut melalui sungai. Dinamika perairan laut terjadi karena adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki laut, di antaranya warna air laut, menurut buku laut, sinar matahari, dan zat larutan serta organisme laut yang mengaruhi warna laut. Lalu yang kedua, yaitu suhu air laut. Suhu air laut pada laut dunia yaitu 17,4 derajat Celcius. Organisme yang berada di dalam air laut bisa mempengaruhi suhu air laut. Sinar matahari tidak bisa menjangkau laut dalam sehingga memiliki suhu air laut yang lebih dingin. Sementara pada laut dangkal sinar matahari bisa menjangkau, sehingga suhunya lebih hangat. Nah, yang terakhir, kadar air laut. Kadar garam terdapat pada air laut. Kadar garam tersebut berasal dari kadar mineral yang berasal dari tanah dan batuan. Laut normal berkadar garam 3,5%. Wah, jadi gitu ya? Ngomong-ngomong, kita tadi kan sudah membahas kalau laut berfungsi sebagai jalur lalu lintas perlayaran dan perdagangan antar wilayah di Indonesia pada zaman tersebut dan negara-negara lain di dunia seperti India, Cina, dan lain-lain. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa keuntungan-keuntungan Indonesia sebagai negara maritim, terutama dalam bidang ekonomi adalah menjadi jalur perdagangan dunia. Karena Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Indonesia berada di persimpangan jalur lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini tentu menguntungkan bagi ekonomi Indonesia. Bicara tentang ekonomi, kalian tahu nggak kalau di Indonesia, pengolahan koperasi dalam perekonomian sangatlah berperan penting, dikarenakan koperasi diberikan peranan utama agar menjadi alat untuk ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sebagai sendi kehidupan ekonomi bangsa dan dasar pengaturan perekonomian rakyat. Tujuannya agar bangsa Indonesia memperoleh taraf hidup layak di dalam susunan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi adalah prioritas lembaga perekonomian di Indonesia. Bentuk hubungan pelayanan koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Dalam koperasi, khususnya untuk pelaku usaha memiliki beberapa akses dan pilihan untuk memperoleh modal bagi usahanya. UMKM yang bergabung ke koperasi dapat memperoleh manfaat berupa etos kerja seperti kemandirian, disiplin, kerjasama, dan lain-lain saat mengembangkan usahanya. Oh iya, ngomongin soal usaha, dalam membuka peluang suatu usaha, kita juga perlu memperhatikan perhitungan biaya pengolahan loh. Nah, tujuan perhitungan biaya produksi sendiri yaitu untuk tujuan perencanaan laba. Tujuan utama dari perhitungan ini adalah guna melihat ongkos pengeluaran yang timbul secara detail dan melakukan perbaikan atau efisiensi. Dengan demikian, didapat pengeluaran yang optimal, tentunya dengan kualitas barang jadi yang baik agar dapat diterima pasar. Wah, jadi gitu ya? Kalian tahu nggak, karena Indonesia termasuk dalam poros maritim, hal itu mengakibatkan Indonesia memiliki hutan mangrove loh. What is a mangrove forest? Mangrove are a type of dicotyledonous plant that live in brackish and seawater habitats. Mangrove are plants resulting from cultivation activities or taken from nature. Mangrove plants are not protected to use part of these plants. For example, they are used as raw materials for cosmetic or textile activities. Mangrove is a very important solution to overcome various types of environmental problems, especially to overcome environmental damage caused by the destruction of habitats for animals. This damage not only affects animals but also humans. Mangroves have become a huge environmental protector. Mangrove forests are one of the main subjects for environmental development in Indonesia. Many social institutions engaged in the environmental sector continue to socialize the benefits of mangrove. This supports public awareness that mangroves are important to protect the environment.
Preserving mangrove areas is a very good effort to stabilize environmental conditions and save all habitats in mangrove forests. Kalau dipikir-pikir, dengan adanya hutan mangrove di Indonesia, tentu kita sebagai masyarakat umum harus melestarikan hutan mangrove tersebut dengan cara mematuhi peraturan-peraturan di lingkungan sekitar. Nah, ngomong-ngomong soal peraturan, coba deh sebutin 2 contoh kalimat perintah yang menyatakan larangan dalam bahasa Mandarin. Bisa nggak? Bisa dong. Yang pertama yaitu Jin Shi Wan Shouji dan yang kedua Jin Shi Xian. Wah, keren banget kamu Brian. Jadi gimana? Kalian pasti paham kan sama apa yang kita jelasin tadi? Nah, sekarang giliran kami mau pamit nih. Kita mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita omongin ke kalian bisa bermanfaat bagi kalian ya. Aku mewakili teman-teman mau ngucapin mohon maaf jika kita ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Sekian dari kami, terima kasih ya guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di tema selanjutnya. Bye-bye.